Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, ini pertemuan pertama kita. Jadi perkenalan dulu ya. Ini Bapak dulu ya. Baik, nama Bapak Trimulyono. Alhamdulillah untuk hari ini, pagi ini ya diberi amanah ya, diberi amanah dan kesempatan untuk bersama dengan kalian kita akan belajar bareng-bareng ya untuk persiapan UTBK di subtes penalaran umum ya. Tuh. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin kenal dulu sekilas tentang kalian ya. Ya. Sini Raffi Hakoni. Mana? Itu Raffi Hakoni ya. Kemudian Alzam Mustafa. Oh, ini Alzam Mustafa. Alzam ya. Kemudian Dena Aulia, mana Dena? Ya Dena Aulia ya. Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya dengan baca doa Al-Fatihah dan doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ini pertemuan pertama kita akan belajar tentang penalaran umum. Sudah ada modulnya ya. Silakan kalian buka modul untuk modul di yang pertama di soal nomor 1 halaman pertama ya, penalaran umum chapter 1 ya, chapter 1 ya, dibuka halaman pertama kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1. Ya, kalian baca dari situ ya. Di sini Bapak tampilkan melalui PowerPoint biar lebih mudah ketika kita sama-sama menganalisisnya. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun, pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Ini narasinya. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah informasi pada teks di atas? Jadi ketika kita mendapatkan soal seperti ini, kita cari di opsi jawabannya itu yang bernilai negatif. Kita anggap yang di dalam soal ini, yang narasi dalam soal ini semuanya positif. Ya, faktanya adalah fakta positif. Nah, ketika kita lihat di opsinya, kita cari opsi negatif. Ya. Nah, kalau di soal nomor 1 di situ pernyataannya dibuat dalam bentuk tabel. Ya, itu sebagai garis panduan buat kalian. Ya. Nah, di tabel ini kita cari pernyataan yang bernilai negatif dan positif. Ya, kita nilai dulu pernyataannya adalah negatif pernyataan positif atau negatif. Kalau pernyataan positif berarti memperlemah atau tidak memperlemah? Oke, tidak memperlemah. Kalau pernyataannya negatif, memperlemah atau tidak memperlemah? Memperlemah, baik. Ya. Pernyataan negatif itu ketika pernyataan itu justru nanti akan kontraproduktif dengan yang ada di atas. Bisa dimengerti ya? Oke, bisa. Ya, jadi pernyataan komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga mahal. Kalau menurut Raffi Hakoni, ya, ini bernilai negatif atau positif pernyataannya? Positif, positif ya. Kenapa positif? Mahal itu positif ya kan, semakin mahal semakin bagus ya gitu ya. Fungsi lengkap berarti nilainya positif gitu ya. Ya baik. Kalau yang lain ada pertanyaan yang lain. Dena, apa Dena? Negatif Dena. Kenapa negatif? Mahal itu negatif. Kenapa mahal itu negatif? Oh, jadi orang ini ya nanti jadi semakin sedikit menggunakan ya gitu ya. Oke, baik. Fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Oke, coba. Yang ingin pernyataan atas dulu ya, kita coba buka jawabannya. Jawabannya adalah memperlemah. Oke, ya memperlemah. Kalau yang di bawah, karena mahal itu nilainya pernyataannya negatif. Kalau yang di bawah, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Positif atau negatif? Negatif ya, karena tidak bisa ini pernyataan negatif. Coba kita lihat. Oh iya, negatif ya kan. Oke. Kemudian penjualan komputer tablet mengalami peningkatan di masa ini. Positif atau negatif? Positif ya. Oke, kenapa positif? Oh ya, betul, mengalami peningkatan ya. Jadi penjualan komputer tablet mengalami peningkatan itu adalah positif. Kalau positif berarti tidak memperlemah. Oke. Usaha kafe pun rasa tradisional tidak menggunakan komputer.
pada pesanan makanan dan minuman. Positif atau negatif? Pernyataannya negatif. Alzam negatif ya? Oke, negatif. Kenapa negatif? Oke, karena ada kata tidak berarti negatif. Kita buka jawabannya dan jawabannya adalah negatif. Jadi jawabannya itu memperlemah. Gitu ya, memperlemah itu negatif. Kalau tidak memperlemah itu berarti pernyataan yang bersifat positif. Ya, jawabannya adalah M, MTM dan MC. Oke, ya, sip, bagus. Soal kedua. Buka soal kedua. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Ya, berdasarkan informasi pada teks di atas, simpulan yang benar adalah ya. Oke, di situ opsi A sampai E isinya tentang apa? Tentang apa tadi? Konsumsi gula, penyakit diabetes dan minuman manis. Nah, untuk menjawab soal ini kita kalau apa namanya biar akurat, kita coba dibuat dalam bahasa matematika. Ya, dibuat dalam bahasa matematika. Ya. Konsumsi gula. Konsumsi gula ini kita simbolkan dengan huruf X misalnya, ya, huruf X. Ya, kemudian penyakit diabetes, ya. Penyakit diabetes kita simbolkan dengan huruf Y. Kemudian minuman manis kita simbolkan dengan huruf Z. Nah, kita coba uraikan fakta yang ada di narasi itu. Faktanya yang ada di narasi. Konsumsi gula di situ tinggi. Tingginya konsumsi gula berarti X-nya kita kasih simbol X-nya naik, kita kasih simbol panah naik. Kemudian konsumsi gula menyebabkan peningkatan diabetes. Kalau ada mengakibatkan berarti X mempengaruhi Y. Jadi kita buat simbol tanda panah ke arah dari X ke arah Y. Ya. Penyakit diabetesnya peningkatan berarti tanda panahnya naik. Oke, bagus, naik ya, Raffi ya. Kemudian minuman manis sedikit digemari masyarakat. Oke, fakta kedua, minuman manis sedikit digemari masyarakat. Z sedikit berarti tanda panahnya turun. Oke, apabila ini berarti Z dipengaruhi sama yang lain, paham nggak? Oke, paham ya. Disebabkan dipengaruhi lain, jadi tanda panahnya dari Z dari yang lain mengarah ke Z. Ya. Nah, apa yang mengarah ini? Ternyata konsumsi gula rendah, berarti X-nya naik apa turun? Oke, turun. Ya, bagus. Ya. Oke, dari sini kemudian coba kita apa namanya sesuaikan dengan yang ada di soal. Soal yang opsi A. Opsi A. A itu apa? Konsumsi gula mengalami penurunan, jadi X-nya panahnya naik atau turun? Oke, turun, bagus, Dena ya. Kemudian apabila itu panahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Dari arah kamu ya. Arah kamu, oh berarti dari arah kamu ke arah kiri, oke, ke arah kiri ya. Ke arah kiri ya. Apabila berarti ke arah kiri ya. Penderita diabetes berkurang, berarti Y-nya menurun, oke, sip. Fakta yang B. Fakta B-nya apa? Yaitu diabetes berkurang, Y-nya menurun, ya. Kemudian ketika berarti sama saja dengan apabila, ya. Kata gandumnya sama, sinonimnya ya. Oke, anggap aja persamaannya sama ya. Kemudian minuman manis minuman manis seperti Z-nya apa? Menurun. Oke, Z-nya menurun. Sip, cakep, Alzam ya. C. Yang C apa yang C? Yang C, banyak minuman manis yang dijual. Banyak minuman manis yang dijual. Z. Z-nya naik apa turun? Karena banyak jadi Z-nya naik. Apa namanya? Membuat. Kalau membuat berarti sama seperti mengakibatkan ya, seperti tadi. Yaitu panahnya berarti ke arah kanan kamu. Masyarakat. Loh, masyarakat ada enggak dalam item ini masyarakat? Enggak ada ya. Kalau enggak ada berarti kita tidak bisa simbolkan karena tidak kita bikin simbol di sini. Yang D. Yang D, peningkatan penyakit diabetes diakibatkan peningkatan penyakit diabetes, jadi D-nya naik ya.
Diakibatkan minuman manis. Jadi diakibatkan itu J-nya dipengaruhi atau mempengaruhi? Oke, dipengaruhi. Jadi tanda panahnya ke arah kamu ke arah kiri. Ya, J. Minuman manis banyak diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Minuman manis Z berarti naik atau turun panahnya? Oke, sip, naik. Yang E apa yang E itu? Yang E yaitu banyaknya minuman manis yang digemari. Banyaknya minuman manis berarti Z. Z-nya naik atau turun? Naik. Oke. Mengakibatkan berarti mengakibatkannya gimana? Ya, panahnya ke kanan ya. Panahnya ke kanan. X-nya apa? Naik atau turun? Naik. Nah, kita cari fakta di opsi ini dengan fakta yang ada di narasi. Yuk, cari yang mana? Gak ada? Gak ada ya? Emang gak ada ya? Gak ada, baik. Terus kalau ada jawaban gimana? Ada nggak? Ada, tetap jawabannya tetap ada, ya kan? Terus tidak ada tanda panah yang sama persis, ya kita ambil, kita coba seperti prinsip matematika. Ketika negatif ketemu dengan negatif jadinya apa? Positif. Ya, jadi dari pernyataan ini, fakta ini kita coba ubah negasinya. Kita ubah negasinya, ya. Kita negasikan, ya. Kita ubah arah panahnya. Kalau kita ubah arah panah berarti sama saja faktanya nanti akan ketemu dengan sini, ya. X jadi menurun, panahnya jadi kebalik. Y-nya jadi menurun. Ya, Z-nya naik, ya. Panahnya dibalik. Jadi X-nya kemudian naik. Yo, mana? Opsi, ya, opsi E. Jadi jawabannya adalah E. Ya, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Ya, jadi ketemu jawabannya yang E. Baik, bisa dimengerti? Yaitu tips ketika kita mencari. Nah, itu ada cara ketika kita mencari informasi soal-soal model seperti ini, ya. Informasi benar yang mana di dalam ada item item yang kita bisa simbolkan di narasi, kita simbolkan, ya. Kemudian kita cari item yang sama, ya, item yang sama, pola yang sama dengan yang ada di dalam soal dalam mesinnya. Bisa dimengerti? Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya, baik, kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya kan? Kita akhiri. Jadi di hari ini kita belajar bagaimana cara kita membuat fakta yang ada di dalam narasi, ya. Nah, dalam narasi kita sesuaikan dengan kita simbolkan dengan bahasa matematika, ya, bahasa matematika seperti itu, ya. Apakah nilainya positif atau negatif, ya, naik atau turun sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal paper selanjutnya yang ada di modul di chapter 1 karena kita belum selesai, ya. Sebelum minggu depan pertemuan kalian bisa baca-baca sendiri, kalian bisa coba untuk mengerjakan sendiri. Gitu, ya. Oke. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Insyaallah apapun hasilnya di pembelajaran kita, ini bagian dari ikhtiar kita, ya, agar kalian ketika UTBK kalian diberi kemudahan, dan insyaallah apa yang kita pelajari hari ini dan seterusnya tidak akan percuma bagi kalian. Ikhtiar kita semoga Allah ijabah dengan hasil yang terbaik di UTBK. Amin. Kalian mendapatkan PTN yang kalian cita-citakan, ya. Memang belum tentu soal yang kita pelajari di sini itu keluar di soal UTBK yang sesungguhnya, ya kan, karena soal UTBK itu mesti dari panitia, tetapi ikhtiar di sini kita niatkan dengan ikhtiar, ya, dengan berdoa, ikhtiar semaksimal mungkin, semoga Allah, ya, mengijabah ikhtiar kita dengan hasil maksimal ketika UTBK, ya. Oke, sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.